yang Ibu share? Sudah, Bu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, ini adalah Pangeran Dom Hendrik. Dia merupakan anak dari Raja João I dalam bahasa Portugis. Kalau dalam bahasa Inggris kita kenal dengan Raja John I. Jadi lebih gampangnya kita sebut saja sebagai Raja John I ya. Jadi Pangeran Dom Hendrik ini merupakan anak dari Raja John I dan dia punya julukan sebagai Sang Navigator. Kenapa dia punya julukan ini? Karena dia adalah sosok yang mendorong para pelaut Portugis untuk melakukan yang namanya penjelajahan. Nah, ambisi dari Pangeran Dom Hendrik pada saat itu adalah menemukan yang namanya logam mulia dan emas hitam ya dari timur. Nah, dia mendengar kabar dari para pedagang-pedagang Arab, kemudian dia menemukan sebuah daerah yang tampaknya kaya akan sumber daya alam logam mulianya, yaitu wilayah Afrika bagian barat, tepatnya di Maroko ya. Jadi memang untuk pelayaran pertama yang dilakukan oleh Dom Hendrik ini fokus utamanya adalah ke wilayah Afrika. Nah ini adalah peta yang Ibu tampilkan kepada kalian. Sebenarnya ini bukan peta khusus pelayaran dari Dom Hendrik ya, tapi karena Ibu cari-cari dari Google itu tidak menemukan. Jadi Ibu jelaskan saja dari peta ini. Nah, bisa kalian lihat kursor yang Ibu tunjuk ini adalah Portugal ya, atau Portugis pada saat itu. Dari sinilah Dom Hendrik kemudian melakukan pelayaran menuju ke pantai barat Afrika. Jadi ada di sini ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat, terpampang nyata di situ kata Maroko. Nah, disinilah pada saat itu, tahun 1415, Hendrik kemudian singgah ya, dan dia menaklukkan wilayah Ceuta. Pelayaran yang dilakukan oleh Dom Hendrik ini ya tidak terlalu jauh dari daerah asalnya dan dianggap berhasil ya, karena dia berhasil menaklukkan daerah Ceuta. Nah, selama berada di daerah tersebut, bangsa Portugis khususnya Dom Hendrik melakukan aktivitas perdagangan bukan hanya dengan orang-orang di situ ya, tetapi juga dengan mereka yang datang membawa barang-barang berharga dari wilayah Asia lainnya, terutama pedagang-pedagang Arab. Pada saat itu, pedagang-pedagang Arab ini menginformasikan bahwa sebenarnya ada tempat yang lebih kaya lagi akan sumber rempah-rempahnya. Akhirnya, bangsa Portugis pada saat itu menyusun peta pelayaran untuk menuju ke wilayah India dan juga Nusantara ya, karena mendengar kabar tersebut akhirnya mereka membuat sebuah peta pelayaran yang baru, jadi tidak hanya ke Afrika tujuannya tetapi sudah sampai ke India dan juga Indonesia, karena mendengar kabar dari pedagang-pedagang Arab tadi ya bahwa ada sumber rempah-rempah yang sangat berharga dari wilayah timur seperti India dan juga Indonesia. Nah, kemudian setelah disusun peta pelayarannya dan Portugis sudah yakin dengan peta yang mereka buat, akhirnya mereka mengutus yang namanya Bartolomeu Dias untuk kemudian melakukan penjelajahan sampai ke India. Jadi tujuan dia itu ke India ya awalnya, Bartolomeu Dias. Jadi kalau kita lihat jangka waktunya tadi cukup jauh dengan jangka waktunya si Dom Hendrik. Karena apa? Karena mereka susun dulu petanya ya. Jadi harus punya perencanaan yang matang dulu, baru kemudian bisa melakukan pelayaran lebih lanjut. Karena mereka harus menemukan wilayah yang baru yang belum pernah mereka datangi sebelumnya. Nah, kemudian ini di sebelahnya sudah terlihat juga peta pelayaran dari Bartolomeu Dias ya. Kalian lihat di situ dia berangkat dari Portugis ini ya. Jadi dia berangkat dari sini. Kemudian dia melewati wilayah pantai barat Afrika, jadi sebelah barat Afrika dia lewati, kemudian melewati Guinea juga, melewati Ghana, kemudian dia menuju ke wilayah selatan, ke sini, selatan Afrika. Nah tadinya dia mau ke sini nak, ke wilayah timur ya, namun ketika sampai di sini Nambia dan Botswana, dia mengatakan kepada para krunya, mari kita lanjutkan perjalanan, kita sampai ke wilayah timur Afrika, lalu kita ke India, sesuai dengan peta yang sudah dipegang oleh Bartolomeu Dias pada saat itu ya. Tapi ternyata para krunya ini tidak setuju dengan keinginannya Dias. Kenapa? Karena pada saat mereka melakukan perjalanan, mereka menemukan tantangan yang sangat luar biasa. Mereka menghadapi badai dan lain sebagainya yang tidak memungkinkan untuk mereka dapat melanjutkan
penjelajahan tersebut. Ya, melihat bahwa ternyata seluruh kru kapal tidak ingin, awak kapal tidak mau melanjutkan perjalanan, maka Dias pun tidak bisa melanjutkan perjalanan tersebut. Ya, jadi mereka sudah sampai di sini, ya akhirnya mereka pengen putar balik, tapi kan lewat sini dulu ya, mencari arah lah begitu untuk pulang. Nah, ketika mereka sudah sampai di sini, mereka terombang-ambing anak-anakku sekalian ya, jadi sudah sampai di dekat selatan ini ya, agak-agak ke sini sedikit. Nah, mereka terombang-ambing, tidak melihat pantai itu dalam jangka waktu yang cukup lama, sampai berhari-hari ya, jadi mereka terdampar di laut, mereka menghadapi badai yang sangat luar biasa, dan sampai akhirnya mereka menemukan yang namanya Tanjung Harapan, yang ada tanda silangnya ini ya. Jadi mereka akhirnya melihat daratan ketika sampai di bagian paling selatan ya, wilayah Afrika, ada di Tanjung Harapan. Mereka singgah di situ, istirahat sebentar, dan akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang sampai ke wilayah asalnya, yaitu di Portugis. Jadi kalau kita simpulkan, maka pelayaran yang dilakukan oleh Bartholomeus Dias ini tidak sampai ke wilayah India. Karena memang tantangan yang dihadapi sangat luar biasa dan tidak memungkinkan untuk Dias bisa sampai ke India. Tapi bukan berarti pelayaran ini gagal anak-anakku sekalian. Karena apa? Karena ternyata pelayaran yang dilakukan oleh Dias ini mampu membuka jalan bagi pelayar-pelayar berikutnya dari Portugis. Ya, karena dengan ditemukannya Tanjung Harapan tadi, ini sudah membuka jalan mereka menuju ke wilayah India. Makanya kemudian jalur yang sudah dipakai oleh Bartholomeus Dias ini dipakai juga oleh pelayar berikutnya. Tentunya mereka harus menyusun lagi rencana baru ya, harus ada perencanaan yang baik. Jadi setelah Dias pulang ke Portugis tidak langsung kemudian dilakukan penjelajahan, tapi dicermati ulang petanya, dipelajari lagi supaya mereka memang sampai nantinya ke wilayah tujuan mereka. Nah, baru kemudian pada tahun 1497 di bawah pimpinan Vasco da Gama melakukan pelayaran lagi. Ya, jadi ada tenggang waktunya, tidak setelah Dias itu pulang langsung melakukan pelayaran lagi, tidak ya, tapi dilakukan perencanaan lagi begitu supaya benar-benar bisa sampai ke wilayah yang mereka tuju. Nah, kalau kalian perhatikan secara seksama untuk peta pelayarannya Vasco da Gama ini, dia tadi mirip kan dengan yang dilakukan oleh Dias ya. Jadi dia hanya mengikuti saja dari pantai barat Afrika ini, kemudian dia menuju ke wilayah selatan. Dia juga melewati Tanjung Harapan yang ditemukan oleh Dias dan juga para awak kapalnya. Lalu dia menuju ke bagian timur Afrika di sini di Malindi, kemudian dia menyeberang ke Calicut. Pada saat sampai di India, Vasco da Gama ini berhasil menaklukkan wilayah tersebut. Tapi pas